Selamat malam keluarga Allah, selamat memasuki minggu yang terakhir di pertengahan tahun ini. Malam ini kita akan beribadah bersama dalam program Kebaktian Keluarga YKB Media Ministry. Kebaktian keluarga malam ini turut dilayani oleh Erika dan Manda dan Patricia. Ini tadi saya sebut ya. Ini Erika dari GKI Citra 1 ya. Dan saya akan memimpin kebaktian kita pada malam ini. Keluarga Allah tunduk dan patuh pada suatu perintah membutuhkan sebuah komitmen dan bahkan mungkin pengorbanan. Namun dalam setiap proses yang kita jalani, Tuhan selalu hadir dalam hidup kita. Maka mari kita mengawali ibadah ini dengan Kidung Jemaat 17, Tuhan Allah hadir. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur padamu karena Tuhan telah mengantar kami kembali ke rumah pada malam ini bersama dengan keluarga kami masing-masing. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari dalam kegiatan kami, baik yang beraktivitas di dalam rumah pun yang di luar rumah. Kami percaya apa yang kami capai pada hari ini adalah karena pertolongan Tuhan. Dan kini kami bersama-sama datang di hadapan Tuhan. Memohon Engkau berbicara kepada kami pada malam ini. Supaya kami dapat mengakhiri hari ini nanti dan pergi beristirahat dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih atas pelayanan dari tim Kebaktian Keluarga YKB Media Ministry. Biar pelayanan mereka sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kami, bagi semua orang yang bersama-sama dengan kami di berbagai tempat beribadah pada malam ini. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Keluarga Allah, Yesus memanggil kita untuk mengikutnya dan percaya kepadanya secara penuh. Namun banyak orang yang merasa terpanggil tapi tidak sungguh-sungguh berani menyerahkan keyakinannya kepada Tuhan secara penuh.
Panggilan Yesus kepada kita untuk melayaninya membutuhkan komitmen, penyangkalan diri, dan penyerahan diri secara penuh. Kristus juga menghendaki agar kita sungguh-sungguh mau mengikut Dia dengan penuh keyakinan tanpa rasa khawatir. Firman Tuhan di dalam Matius 10 ayat 42 menyatakan, siapa yang memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena muridku, sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia tidak akan kehilangan upahnya. Mari kita menyambut pemberitaan sabda Allah pada malam ini dengan menyanyikan Mazmur 13. Mari kita berdoa untuk pembacaan Alkitab dan pewartaan sabda. Kita berdoa. Ya Allah, hanya pertolongan-Mu yang dapat membuat kami mendengarkan dengan baik, mengerti apa yang Engkau mau sampaikan, dan punya kemampuan untuk mengerjakan yang Engkau sampaikan kepada kami dalam hidup sehari-hari. Dan hanya pertolongan juga yang membuat hamba-Mu dapat menyampaikan sabda-Mu pada malam ini. Karena tanpa pertolongan Tuhan, siapakah kami? Maka tolonglah kami dalam kemurahan-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Keluarga Allah, saya akan membacakan bagi kita bersama kitab Kejadian pasal 22 ayat pertama sampai ayat 14. Dengarkanlah firman Tuhan. Setelah semuanya peristiwa itu, Allah menguji Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah Ishak, anakmu yang satu-satunya yang engkau kasihi. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran pada salah satu gunung yang akan kuberitahukan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham bangun, ia memasang pelana keledainya dan memanggil dua hambanya beserta Ishak anaknya. Ia juga membelah kayu untuk kurban bakaran, lalu ia berangkat ke tempat yang diberitahukan Allah kepadanya. Pada hari ketiga ketika Abraham melayangkan pandangnya, ia melihat tempat itu dari jauh.
Abraham berkata kepada kedua hambanya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan beribadah, lalu kami akan kembali kepadamu." Abraham mengambil kayu untuk kurban bakaran itu dan meletakkannya ke atas bahu Ishak, anaknya, sementara ia membawa api dan pisau di tangannya. Lalu mereka berdua berjalan bersama-sama. Kata Ishak kepada Abraham, "Ayahku." Sahut Abraham, "Ya anakku." Ishak bertanya, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di mana anak domba untuk kurban bakaran?" Jawab Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk kurban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Kemudian mereka sampai ke tempat yang diberitahukan Allah kepadanya. Abraham mendirikan mezbah di sana, menyusun kayu, mengikat Ishak anaknya dan meletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Abraham lalu mengulurkan tangannya mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Namun berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Iya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan lakukan apa-apa kepadanya. Sebab sekarang telah kuketahui bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang satu-satunya itu kepada aku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mempersembahkannya sebagai kurban bakaran pengganti anaknya. Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, sebagaimana dikatakan orang sampai sekarang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Demikian pembacaan Alkitab yang berbahagia dalam mereka yang mendengar firman Allah dan yang melihara, yang terpujilah nama Tuhan. Keluarga Allah, hari ini kita akan merenungkan sebuah kisah yang sangat kuat dalam Alkitab, juga sangat dramatis sebenarnya, yaitu kisah Abraham ketika Tuhan meminta mempersembahkan Ishak, anak yang sangat ia kasihi, anak satu-satunya. Kisah ini sering membuat orang bertanya-tanya, mengapa Tuhan memberi perintah yang begitu berat, berlebihan, radikal. Dan mengapa juga Abraham seorang ayah mau saja menaati perintah itu? Apa yang dikatakan oleh kisah ini kepada kita pada zaman ini? Keluarga Allah, Alkitab membuka bagian ini dengan satu kalimat yang sangat penting yang tidak boleh diabaikan ketika mau memahami isinya, yaitu apa? Ya, Allah menguji Abraham. Allah menguji Abraham. Jadi sejak awal Alkitab sudah menjelaskan bahwa ini adalah ujian iman. Tuhan bukan sedang berubah menjadi monster yang kejam, bukan. Tuhan juga bukan sedang menikmati penderitaan yang akan dialami oleh Abraham, bukan. Ini adalah ujian untuk melihat seberapa radikal, seberapa dalam Abraham percaya kepada Tuhan. Dari sisi Abraham, ujian ini bukan ujian yang ringan tentu saja. Ishak adalah anak perjanjian. Abraham menunggu puluhan tahun untuk mendapatkan anak itu. Ishak adalah anak pengharapan, sukacita dan masa depan Abraham, bahkan masa depan umat Allah sebenarnya. Secara manusia tidak ada satupun alasan yang masuk di akal mengapa Tuhan meminta Abraham mempersembahkan Ishak sebagai kurban. Tidak ada alasan yang masuk di akal, yang rasional. Namun justru disitulah kita melihat apa artinya beriman secara radikal. Beriman secara radikal bukan berarti memiliki iman yang irasional atau tidak masuk di akal. Iman Kristiani bukan iman yang irasional. Kalau iman Kristen irasional, saya adalah orang yang percaya yang akan segera meninggalkan iman itu. Karena saya sangat rasional. Segala sesuatu saya pertanyakan.
Iman Kristen bukan iman yang mematikan akal budi. Bukan. Iman yang radikal adalah iman yang percaya bahwa hikmat Tuhan jauh lebih besar daripada akal manusia. Iman itu bukan irasional tapi purna rasional. Melampaui akal. Iman itu bukan anti akal, melainkan melampaui akal. Iman adalah percaya bahwa Tuhan melihat lebih jauh dari apa yang bisa kita lihat. Mengetahui lebih banyak daripada apa yang kita ketahui. Apa yang kita bilang sekarang masuk akal, sebenarnya dulu juga nggak masuk di akal. Ya. Emang orang zaman dulu percaya bahwa besi bisa terbang? Nggak ada yang percaya. Tapi sekarang kita naik pesawat, ada besi di sana dan bisa terbang. Apa yang dulu tidak masuk di akal, kita bilang irasional, sebenarnya itu adalah sesuatu yang belum dapat difahami oleh manusia. Ya kadang-kadang orang sombong mengatakannya irasional. Orang beriman mengatakan itu purna rasional, melampaui akal. Nah menariknya ketika menerima perintah Tuhan yang radikal ini, Abraham tidak bertanya. Alkitab tidak mencatat Abraham berdebat atau memprotes kepada Tuhan. Ya, Abraham, kalau Erika kira-kira kalau adikmu lah diminta dikurbankan. Nanya terus ya? Nanya terus ya. Nggak mungkin. Ya kalau anak saya punya anak 3. Jangan anak tunggal, punya anak 3. Diminta. Boro-boro diminta dikurbankan. Anak saya keluar rumah aja mau tinggal di apartemen. Saya berbagai macam alasan untuk mencegahnya. Saya ingin dia ada bersama-sama dengan saya. Tapi Abraham tidak bertanya. Keesokan harinya pagi-pagi ia bangun dan langsung berangkat bersama Ishak menuju gunung yang ditunjukkan Tuhan. Ini tidak berarti Abraham tidak bergumul. Sebagai seorang ayah, pasti hatinya sangat hancur. Tapi Abraham memilih mempercayai Tuhan lebih daripada perasaannya sendiri. Ia taat meskipun belum memahami sepenuhnya apa maksud Tuhan. Di sini kita belajar bahwa iman yang radikal adalah ketaatan kepada Tuhan bahkan ketika kita belum mendapatkan semua jawaban. Kadang kita manusia ini ingin semuanya jelas lebih dulu baru mau taat. Kita ingin masa depan aman, jalan hidup terang dan semua resiko hilang terlebih dahulu. Tetapi Abraham menunjukkan iman yang berbeda. Ia berjalan bersama Tuhan bahkan di tengah-tengah ketidakpastian. Ada bagian lain yang sangat indah dalam kisah ini. Ketika Abraham dan Ishak hendak naik ke gunung, Abraham berkata kepada kedua hambanya bahwa ia dan Ishak akan pergi beribadah dan kemudian kembali lagi kepada mereka. Abraham berkata, kami, bukan saya. Ia datang memenuhi kehendak Allah mempersembahkan anaknya untuk jadi kurban. Jadi mestinya kalau ia balik sendiri. Tapi Abraham mengatakan, bukan aku akan kembali kepadamu. Kami akan kembali. Perkataan ini menunjukkan sesuatu yang sangat luar biasa. Abraham tetap percaya bahwa Ishak tidak akan hilang darinya. Tidak akan mati. Abraham percaya Tuhan tetap memegang janjinya. Bahkan jika secara manusia itu mustahil, Abraham percaya Tuhan sanggup melakukan apa yang tidak dapat difahami oleh manusia. Dan inilah iman yang radikal itu. Bukan iman yang menolak logika. Tetapi iman yang percaya bahwa kuasa Tuhan melampaui logika manusia. Dan benar saja. Ketika Abraham hendak mempersembahkan Ishak, Tuhan menghentikannya. Malaikat Tuhan berseru agar Abraham tidak menyentuh anak itu. Kemudian Abraham melihat seekor domba jantan yang tersangkut di semak-semak. Dan domba itulah yang dipersembahkan sebagai
kurban pengganti. Di sini ada pesan penting yang sering dilupakan oleh banyak orang. Pada zaman itu, bangsa-bangsa di sekitar Kanaan memiliki kebiasaan untuk mempersembahkan anak sulung kepada dewa-dewi mereka. Itu lazim. Tidak ada yang akan bilang Abraham gila. Nggak ada. Karena memang biasa begitu. Pengorbanan manusia dianggap sebagai bentuk ibadah yang tertinggi. Tapi lewat kisah Abraham ini, Tuhan justru menunjukkan bahwa ia tidak menghendaki korban manusia. Ia tidak menghendaki korban anak sulung. Tuhan menghentikan Abraham. Tak sekadar menghentikan, Tuhan menyediakan pengganti. Dengan kata lain, Tuhan menolak praktik pengorbanan anak yang dilakukan oleh agama-agama di sekitar bangsa Israel pada waktu itu. Yang Tuhan kehendaki bukan darah manusia, melainkan hati yang percaya dan taat kepadanya. Karena itu Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan atau Yehovah Jireh. Abraham belajar bahwa di tempat ketaatan, di mana ketaatan ada, Tuhan menyediakan jalan keluar. Keluarga Allah, kisah ini tetap relevan sampai hari ini. Kita mungkin tidak diminta mempersembahkan anak seperti Abraham, ya. Tapi Tuhan tetap memanggil saudara dan saya untuk memiliki iman yang radikal. Kadang Tuhan mengizinkan kita melewati situasi yang tidak kita mengerti. Doa yang belum dijawab, pekerjaan yang sulit, masalah keluarga, sakit penyakit, atau masa depan yang terasa tidak pasti. Dalam situasi seperti itu, iman radikal berkata, Tuhan, aku belum mengerti. Tetapi aku tetap percaya kepadamu. Tuhan, aku memang belum mengerti. Tetapi aku tetap percaya kepadamu. Iman radikal juga berarti menempatkan Tuhan di atas segala sesuatu. Dalam hidup kita mungkin ada isak-isak lain yang tanpa sadar menjadi lebih penting daripada Tuhan. Apakah itu uang, kenyamanan, jabatan, relasi, atau ambisi-ambisi personal kita. Tuhan rindu agar hati kita tetap melekat kepadanya melebihi kedekatan kepada siapapun atau apapun yang lain. Beriman secara radikal berarti percaya bahwa Tuhan tetap menyediakan. Seringkali Tuhan tidak langsung memperlihatkan jawaban di awal perjalanan. Tetapi ketika tiba waktunya, Tuhan membuka jalan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Karena itu jangan menyerah ketika sedang berada dalam ujian hidup. Tuhan melihat pergumulan kita. Tuhan memahami air mata yang tercurah. Dan Tuhan tetap bekerja. Bahkan ketika kita belum melihat jawabannya. Saat teduh bagi kita. Keluarga Allah, kita akan masuk ke doa syafaat, dan bila ada di antara anggota keluarga Allah yang ingin didoakan, sila hubungin kami di nomor 0812-8188-991 atau lihat di website Baru YKB di www.ykb-datar-media.org. Di sana ada menu permohonan doa, silakan tulis di sana dan dengan senang hati tim doa YKB akan mendoakan saudara-saudara. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tidak mudah untuk meneladani Abraham karena kekhawatiran hampir terus menyertai kami. Khawatir kehilangan hal-hal yang kami pandang penting dalam hidup ini. Biarlah firman Tuhan pada malam ini kami boleh belajar bahwa Engkau tak meminta yang melampaui yang dapat kami berikan.
Engkau tak menghendaki kami kehilangan hal-hal yang penting dalam hidup kami. Engkau hanya ingin kami taat kepadamu. Mengikuti yang Engkau perintahkan, menjalaninya, menghidupinya, supaya dunia boleh melihat bahwa di dalam hidup kami, dalam ketaatan kepadamu, segala hal Engkau sediakan bagi kami. Kami berdoa bagi bangsa kami di tengah-tengah pergumulan dalam masalah-masalah sosial politik, masalah ekonomi, menghadapi dampak dari perang antara Amerika Israel dengan Iran. Berikan hikmat kepada pemerintah kami, para pemimpin kami untuk boleh bersikap bijak agar di tengah-tengah kesulitan memanfaatkan anggaran negara yang adalah hasil keringat rakyat Indonesia untuk hal-hal yang memang berguna bagi kehidupan rakyat. Bukan untuk ambisi-ambisi politik, apalagi mempersiapkan yang masih jauh, pemilihan presiden, gubernur, bupati di tahun 2029. Biarlah para pemimpin kami sungguh mengabdikan diri untuk kepentingan rakyat. Dan mereka sadar oleh itu, mereka akan dipilih karena rakyat merasakan yang mereka kerjakan. Kami berdoa ya Tuhan, bagi gereja-gereja Tuhan, berikan kemampuan untuk terus menyiapkan umat Tuhan menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, sehingga umat Tuhan dapat terus percaya kepada Allah, terus yakin bahwa Allah tak pernah meninggalkan dan bahwa Engkau hadir bersama-sama dengan setiap umat Tuhan meskipun kami tidak menyadarinya. Hanya karena kami tidak mendapatkan jawaban doa, hanya karena kami tidak merasakan Engkau hadir, bukan berarti Engkau alpa. Engkau tetap hadir dan biarlah gereja Tuhan boleh menjadi alat yang efektif untuk menolong umat. Semakin hari semakin menyadari hadirnya Engkau dalam setiap langkah hidup kami. Berkati YKB dengan segala pelayanannya, mewartakan Injil, membentuk komunitas-komunitas di daerah-daerah yang menolong umat Tuhan untuk bertumbuh secara rohani tapi juga bertumbuh secara ekonomi. Biarlah dengan pelayanan YKB ini, Injil disampaikan baik secara lisan maupun dengan aksi, dan banyak orang yang dikuatkan, banyak orang yang percaya kepadamu. Berkati setiap orang yang memberi diri melayani di YKB. Para staf YKB, para volunteer yang datang tanpa memikirkan kesulitan-kesulitan mereka. Mereka hadir, mereka datang untuk menolong pekerjaan Tuhan di YKB. Engkau sertai mereka dalam pekerjaan mereka, sertai keluarga mereka, sertai yang mereka kerjakan sehari-hari. Dan mereka boleh terus merasakan bahwa memberi diri melayani Tuhan tak pernah membuat mereka kehilangan apapun. Tuhan malah menambahkan segala sesuatu dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, indah doa kami, sempurnakanlah karena kami naikkan kepadamu dalam nama anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Keluarga Allah, Allah menginginkan kita untuk sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepadanya dengan penuh iman dan keyakinan. Karena itu tetaplah berpegang pada janji-janji Tuhan yang akan memampukan kita untuk senantiasa taat dan tetap berhikmat dan beriman kepadanya. Kita menyanyikan nyanyian Kidung Jemaat 406 bait pertama, kedua, dan ketiga. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku. Sehingga ku selalu bersama
beristirahatlah pada malam ini keluarga Allah dengan berkat Tuhan. Mari bersama-sama berdiri menyambutnya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Allah Bapa, terima kasih ya Yesus Kristus Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus, Allah Trinitas Maha Kudus. Amin. Silakan duduk untuk bersaat teduh sejenak. Ya